Halo guys. Pagi, kalau udah masih pagi nih, Ja. Iya, hari ini kita bakal ketemu guys dari Kabupaten Kuningan, Wakil Bupati, Ja. Gila kalau pejabat sih. Pejabat, cuy. Pejabat. Dan hobi basket gitu. Main basket? Main basket. Dulunya main basket di salah satu kampus, biar kita korek-korek aja, Tar. Boleh. Di Jakarta atau di mana? Ini kampusnya di Jakarta. Kampus di Jakarta, terus sekarang jadi wakil bupati di Kabupaten Kuningan. Oh. Jawa Barat ya, Kuningan Jawa Barat, bukan Kuningan sini Sumantri, bukan. boleh dicoba. Boleh. Makanya gue penasaran nih, mau tahu nih dia pengen ngebangun basket tanah air di Kuningan khususnya. Gitu. Makanya gue sengaja mengundang dia ke sini. Gitu. Kita bakal tanya-tanya. Belum. Cuman udah di-invite. Kita tunggu aja. Mantap. Biasa. Kalau pejabat emang sibuk. Wajar. Tiap hari pasti ada datang ke rumahnya. Kita udah kedatangan nih, Za. Yap, masuk ya. Ntar lo langsung tanya aja nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Selesai sekarang simpen di situ. Wah, dia pakai atribut. Hai. Halo, Kang. Waduh. Kumaha damang? Alhamdulillah, Pangestu. Sehat-sehat semua. Wih, sehat. Alhamdulillah. Siap. Nah, Kang. Hari ini kita mau ngangkat basket Kuningan nih. Kebetulan Kang Rido dan suka basket kan. Kita mau ngangkat nih berdua sama si Reza. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya dan Reza untuk Kang Edo. Ya. Gitu. Enggak, silahkan. Enggak. Jadi yang belum tahu di YouTube channel kita, Kang Edo ini dulunya itu pernah main di Libama Jakarta, Atma Jaya. Bener gak kayaknya? Betul sekali. Ja, Libama aja, Kang Edo. Waktu zaman-zamannya masih muda-muda, penuh dengan semangat begitulah kira-kira. Nah, kan udah sempat main di Libama Jakarta. Terus bukan pindah sih, emang almarhum bapak sama ibu emang di Kuningan ya waktu itu ya. Ya, jadi memang kita main basket. Ya bisa dibilang basket itu yang menyelamatkan hidup saya kali gitu ya. Karena dari dulunya saya memang dari kecil sampai besar, sampai lulus kuliah, orang tua saya kan sudah pada di Kuningan semua. Iya. Nah, akhirnya kita sendirian ada di Bogor, kemudian kuliah di Jakarta. Ya, selama saya ada di Bogor, di Jakarta, waktunya habis untuk main basket gitu kan. Sampai kalau belum gosong ya belum beres main basketnya gitu kulitnya. Nah, jadi akhirnya itulah yang menyelamatkan hidup kita. Karena mungkin pada waktu itu kalau saya ya lebih sering keluar rumah atau main kemana-mana mungkin jauh lebih berbahaya kali gitu ya. Karena dulu waktu zaman saya sekolah itu awal mulanya narkoba yang namanya putau dan lain sebagainya itu lagi cukup ngetren sekali gitu kan. Lagi happening banget gitu pada waktu itu. Akhirnya ya kita
ya bersyukurlah karena kita selalu menghabiskan waktu di lapangan basket dari SMA sampai kuliah dan sebagainya. Jadi sedikit banyaknya ini juga yang apa ya ngebuat kita ngerasa ya gara-gara basketnya hidup gue nih jadi terselamatkan lah gitu jadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Za, lu ada yang mau lu tanyain gak, Za? Kan lu penasaran nih. Ya penasaran sih. Penasaran sama Kang Edo gitu. Penasaran banget. Gitu ya? Main basket. Iya. Penasaran banget. Soalnya gini, Kang. Kenapa sih dulu itu Kang Edo yang aku dengar nih dari kamu ya. Kang Edo kan suka olahraga nih, suka basket, suka sepak bola, ya segala macam olahraga. Olahraga ya. Iya. Kenapa sih memilih basket gitu untuk jadi olahraga yang dominannya? Basket itu dulu waktu zaman kita sih, bener-bener olahraga yang ngetop banget kali gitu ya. Ya ibarat kata kalau mau naksir cewek juga bawa aja ke lapangan basket, insya Allah pada suka gitu kan. Ini kelihatannya cewek susah banget. Iya, ngomong itu tuh. Iya, memang begitu. Jadi, susah banget dapetin di cewek nih. Akhirnya ajak ke lapangan basket, insya Allah besoknya langsung suka. Kenapa saya milih basket ya? Salah satunya karena basket ini olahraga tim gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau di dunia kita sekarang, ya memang kita di waktu di pekerjaan, di kehidupan, dan lain sebagainya, ternyata memang filosofi olahraga bergu ini sangat kental dengan hidup kita, gitu kan? Ya, kita sekarang dalam bekerja itu harus kerjasama, harus percaya sama teman, harus juga bisa menyamakan persepsi, terus juga harus kompak dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat bahwa olahraga bergu itu ternyata memberikan ilmu sama kita nih tentang filosofi hidup kita, keseharian kita sekarang. Ya alhamdulillah karena kita terbiasa berbagi, biasa mengerti satu sama lain, dan juga ya kan kalau main basket mau cadangan mati atau starter gitu kan hadiahnya sama gitu kan ya. Benar. Kita mau capek-capek kayak gimana sama yang nggak pernah main ya hadiahnya sama gitu. Betul. Ya, kita harus bisa sama-sama menyadari bahwa ya sekarang kita melihat kehidupan kita ya seperti itu. Alhamdulillah kita terbiasa dengan itu. Makanya kenapa saya milih olahraga basket? Ya pertama ya karena memang dari dulunya dari kecilnya saya hobi main basket. Terus yang kedua ya kita ngelihat bahwa basket ini juga olahraga yang pada waktu itu digemari. Dan waktu itu saya kan saya SMA di Bogor. Jadi di setiap sekolah, di setiap ada tempat-tempat kumpul itu pasti ada ring basket gitu. Jadi kenapalah itu ya kota Bogor itu lumayan membuahkan atlet-atlet basket. Iya, betul. Gitu kan. Karena ditunjang oleh segala sarananya. Iya. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai ya. Iya, kurang lebih begitulah. Karena dari sekolah-sekolahnya juga dulu dari SMA, dari mulai SMA 1 sampai ke SMA yang swastanya juga berkompetisi dan kompetitif. Dan isinya juga pemain-pemainnya bagus-bagus. Nah, itu yang membuat kita mempunyai, satu lagi juga filosofi olahraga itu kan bersaing. Sekarang kita hidup itu kan penuh dengan persaingan. Gitu kan ya. Jadi kita harus bisa menerima kekalahan, begitupun juga kita harus siap menerima kemenangan. Jadi kalau kalah berantem ya. Tapi banyak juga seperti itu kan, banyak juga. Itu yang saya maksud. Jadi kalau olahragawan atau atlet itu terbiasa berkompetisi, jadi akhirnya ya kita melihat ya kalau memang kita kalah artinya ada sesuatu hal yang kurang dari kita gitu kan. Tapi perbedaannya antara olahraga dengan politik dan lain sebagainya itu kalau olahraga musuhnya kelihatan, Kang. Oh iya. Wah, nih mau ngalahin siapa nih? Kang Tommy, berarti dia nggak bisa apa, kita udah tahu. Tapi kalau politik tiba-tiba nggak tahu ya. Tiba-tiba nggak toler aja gitu kan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi antara perbedaannya dari sisi yang lainnya juga ada. Jadi kurang lebih begitulah. Gitu kan. Kang, ya. Pada teruskan dari kita. Mangga, silakan. Kan Kang Edo nih ya, berpolitik ya, dan udah terjun jadi wakil bupati juga di Kuningan. Pernah nggak kebesit atau ada nggak sih yang ada di pikiran Kang Edo atau di hati Kang Edo untuk majuin
basket di Kuningan dengan infrastruktur lah, dengan pembinaan lah, dengan segala macam ya. Kan sekarang nih Kang Edo udah punya posisi nih, kasarnya kayak gitu. Pernah nggak untuk kayak gitu mencoba? Ya, bukan pernah lagi ya. Sebelum saya menjabat di sini juga saya ngerasa bahwa basket Kabupaten Kuningan ini harus punya sebuah keinginan untuk maju gitu ya. Karena dulu Kabupaten Kuningan waktu saya ikut-ikut ya Platda, Kejurda dan segala macam itu banyak atlet-atlet dari Kuningan. Dan yang saya dengar di Cirebon sekalipun Universitas Uswagati dulu pemainnya orang Kuningan semua. Gitu. Begitu malah orang Kuningan semua ya? Nah, malah orang Kuningan semua yang mainnya. Ya sekarang saya ngerasa bahwa ternyata kita ini sudah terputus generasinya basketnya. Nah, karena ya mungkin banyaknya olahraga-olahraga lain yang lebih digemari seperti futsal, voli dan lain sebagainya. Ya akhirnya olahraga basket kita mulai tersingkirkan. Nah, sekarang saya mencoba untuk kembali menggeliatkan olahraga basket dari turnamen-turnamen kecil. Karena yang namanya olahraga itu tidak mungkin bisa mencapai tujuannya kalau tidak adanya pembinaan dan juga turnamen. Betul banget. Kalau sekarang kita banyak jam bertandingnya, banyak pembinaannya, saya yakin nanti akan ada generasi-generasi basket selanjutnya. Dan di Kuningan itu saya lihat dari beberapa kali ya main sama anak-anak SMA di sini dan sebagainya, ya memang cukup baik lah gitu ya. Karena kita juga melihat bahwa kegagalan kita masuk ke Porda kemarin juga salah satu pemicu dan juga salah satu yang memotivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Dan insya Allah nanti sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kuningan juga ekskulnya ada dari olahraga basket. Nah, kita nggak bisa melepaskan anak-anak basket ini dari dunia sekolah gitu kan ya, karena mereka juga harus dibina melalui ya, pembinaan di sekolahnya dan lain sebagainya. Nanti di klubnya juga akan dibina dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kepengurusan Perbasi yang sekarang juga mampu melihat tantangan yang ada di depan kita, ya khususnya untuk mencapai tembus aja dulu ke Porda yang akan selanjutnya. Nah itu nanti kita akan punya penilaian-penilaian selanjutnya. Mudah-mudahan ya olahraga basket di Kuningan sudah bisa menggeliat kembali. Amin. Iya sih, aku berapa kali juga tetangga di Kuningan ya datang ke Cirebon, ke TMC kan. Udah kebetulan ada beberapa event waktu itu aku di TMC. Itu salah satunya Liga Putri ya, Sri Kandi. Waktu itu kan di Cirebon punya tim GMC yang terlibat di Sri Kandi Cup ya. Belum sempat aku tuh melanjutkan ke Kuningan. Jadi mentoknya tuh emang di Cirebon, tapi ada beberapa teman aku juga pada ngomong, oh Kuningan lumayan segala macam. Cuman aku banyak berpikir, kok kayaknya missing gitu, kayak ada missing link nih antara Kuningan yang tetangga dengan Cirebon. Cirebonnya udah punya GOR, GMC, Koliwen membuat GOR, terus ada lapangan, ada dari Perbasinya, Makon ini juga aktif, kayak ada Kak Iman di Cirebon. Mereka aktif menggiatkan basket dari mulai SD, SMP, sampai yang atas. Sempat tahun 2000 berapa ya? Saya lupa, itu 2015 kalau nggak salah, saya juga diundang di Cirebon untuk mengisi acara kan di sana, eksibisi Jakarta lawan Cirebon. Animonya ramai banget saya. Penasaran, saya ngomong, Tom, penasaran, gue Kuningan, Tom, gitu kan. Ada apa gitu. Ada GOR. Ada. Jadi gue sempat main. Lagi itu gue sempat main di Uniku Cup ya Kang ya, sama Kang Edo juga sempat main. Itu kayaknya Uniku Cup itu hampir setiap tahun ada ya Kang? Iya, setiap tahun memang itu kita pertahankan juga. Iya, betul. Ya, jadi memang sekarang saya ngerasa bahwa ya kita kemarin Porpemda, sekarang kita ngelihat dari Porpemda, Pekan Olahraga antar ASN, antar Pemda. Iya. Alhamdulillah kita juara terus setiap saatnya. Iya, betul. Iya, jadi kita juara bertahan. Ya alhamdulillah saya kemarin bisa Piala Gubernur bisa kita rebut juga. Dan ini juga hasil ini juga hasil dari zaman dulu, pembinaannya zaman dulu ini. Hasil atlet-atlet basket yang zaman dulu sekarang ada di tim kita. Nah, ini juga sebuah bukti bahwa kenapa saya sampaikan ya zaman dulu tuh Kabupaten Kuningan ya
banyak atlet berprestasinya, ada Eki dan lain sebagainya. Itu juga kan salah satu ikon Kuningan yang sampai saat ini juga ya sekarang sedang membina adik-adiknya. Nah, tapi kita juga melihat bahwa dalam masa pembinaan kita juga butuh yang namanya sarana ataupun juga pembinaan perhatian dari pemerintah. Karena sampai saat ini yang saya lihat olahraga di Indonesia itu tidak terlepas dari yang namanya pemerintah gitu ya. Harus. Nah, ini yang harus kita lupakan bersama-sama menurut saya. Jadi olahraga kita, dulu saya waktu jadi atlet disuruh orang tua saya, disuruh bapak saya, udah kamu berhenti katanya gitu. Padahal lagi jago-jagonya dulu mungkin saya bilang gitu ya. Udah kamu berhenti katanya. Mau ngapain sih katanya, main basket terus tiap hari. Ya saya sudah latihan susah payah disuruh berhenti, ya saya akhirnya pundung sama bapak saya gitu. Pundung. Sampai main basketnya itu ngumpet-ngumpet. Pernah suatu ketika saya lagi putaran di Surabaya, tiba-tiba orang tua saya baca koran di Kuningan, baca koran bola. Terus dia pura-pura nelfon saya, di mana kamu? Katanya gitu. Lagi di Jakarta, lagi di rumah, saya bilang gitu kan. Bohong aja jadi orang, katanya. Bohong aja jadi anak. Ini lagi baca, kamu lagi di Surabaya, katanya. Jadi jangan sampai orang tua kita gitu kan menilai bahwa ya percuma kita ikut-ikutan olahraga gitu kan, karena tidak ada tujuan dan juntrungannya kemana gitu kan. Nah, ini yang harus kita sama-sama pecahkan gitu. Jadi kalau anggaran pemerintah itu pasti sangat terbatas. Kan ya. Nah, oleh karena itu olahraga di Indonesia baik dari pusatnya, dari ya tingkat amatirnya dan sebagainya itu memang harus dikomersilkan menurut saya. Gitu kan. Jadi sekarang Liga Sepak Bola Indonesia itu kan sudah komersil. Nah, menurut saya basket juga harus dijadikan seperti itu supaya ya kita bisa menjadikan basket sebagai mata pencarian yang cukup baik gitu kan ya. Nah, karena kalau pembiayaan dari Pemda ya saya rasa hanya segitu-segitu aja. Nah, nanti kalau kurang juga pasti. Nah, kalau sekarang kita lihat adanya sarana seperti GMC dan lain sebagainya, kita bisa sama-sama buktikan bahwa pihak swasta itu mampu lebih ngurus daripada pemerintahnya itu sendiri gitu kan. Kan GMC itu nggak ada bantuan dari pemerintah. Betul. Ada kan? Nah, atlet-atlet yang ada di GMC juga nggak ada yang dibiayai oleh pemerintah daerahnya. Semuanya dibiayai oleh si pemilik GMC itu sendiri. Nah, itu yang menjadikan mereka yang memperlihatkan kepada kita semua insan olahraga bahwa marilah kita merubah paradigma. Marilah kita merubah paradigma olahraga ini jangan terus-terusan bergantung kepada pemerintah, tapi harus juga mulai diiklankan. Jadi kita itu bisa mengelola olahraga itu dengan bantuan-bantuan pihak-pihak swasta. Karena kalau dari Pemda itu terlalu banyak aturannya. Kita mau ngeluarin duit ini harus ini dulu, harus itu dulu. Terlalu banyak mejanya. Kita ini, ya saya sekarang sebagai perwakilan anak muda di pemerintah gitu ya, ngerasa bahwa aduh ini pemerintah pantas aja kalah sama pihak swasta. Karena apa-apa terlalu banyak mejanya kita. Birokrasi birokrasi. Nah, kita mau minta bola aja buat atlet aja lamanya minta ampun buat bola kan gitu. Nah, itu dia. Sekarang yang sedang kita lakukan di pemerintah itu kita lagi sedang nyoba ngurang-ngurangin meja gitu kan. Ngurangin segala macam yang tetek bengek yang sifatnya begituan. Karena kalau mau minta bola aja lamanya minta ampun, nih gimana atlet kita mau berkembang gitu kan. Nah, kalau sekarang pihak swasta mau butuh apa dia langsung sediain, langsung provide segala macam. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Nah, makanya sekarang waktu dulu kita jadi atlet amatir, kita nggak pernah mikir uang atau nggak pernah mikir uang saku dan segala macam gitu ya. Nah, dulu saya tidur di losmen sekalipun juga dilemparin kacang sama teman saya dari atas kasur juga cuek-cuek aja. Kita nggak pernah ngebahas masalah duit lah kalau kita bicara masalah amatir. Tapi kalau sekarang coba belum punya prestasi, anak-anak itu sudah membicarakan masalah ini sepatu mana, uang saku mana, dan lain sebagainya, bayar berapa.
Nah kalau sekarang di kota Cirebon nggak dibayar bagus, ya gue pindah lah ke kota yang lain, gitu kan? Tidak punya rasa bangga dengan daerahnya dia sendiri. Nah ini yang harus kita sama-sama selesaikan juga. Karena jual beli pemain itu di arena Porda, PON segala macam itu sama aja seperti human trafficking tapi olahraga. Gitu kan? Dulu saya nggak pernah mau disuruh ngebela tim daerah di luar daerah saya sendiri karena kebanggaan kita sendiri itu. Nah, mau baik, mau jelek, mau ancur-ancuran sekalipun hasilnya itu memang kebanggaan kita dan kita bisa banggakan kepada masyarakat, misalkan di kota Cirebon, di Kabupaten Kuningan dan sebagainya. Kalau sekarang kita ngebela daerah lain ya menang ya sudah gitu-gitu aja kan. Duit memang banyak gitu ya. Tapi ya sudah cukup cuman itu doang, nggak ada cerita lagi kepanjangannya. Jadi ini juga cuma dianggap pemain bayaran ya. Nah, itu dia. Jadi ini saya kenapa ke ketua KONI kemana-mana saya selalu menyampaikan, Pak, saya ini orang olahraga. Saya tahu gimana kebutuhan atlet. Betul. Baik dari atlet perorangan, beregu, dan lain sebagainya. Jangan sampai atlet ini tidak terurus. Minimal makan sehari 3 kali ya harus. Gitu kan ya. Bukan Indomie ya. Indomie. Sekarang makanya saya bilang, ini kenapa atlet Indonesia terbiasa dengan gorengan, dengan Indomie, ya begini. Gitu kan. Ini yang harus kita sama-sama selesaikan masalahnya. Karena ya mereka ini membela daerah kita, membela negara kita, ya masa sih dikasih Indomie? Nah, ini juga, saya dulu juga berpikiran nih, aduh kalau misalkan semua atlet kita diperlakukan seperti ini, ya siapa yang juga yang mau jadi atlet? Akhirnya mereka akan frustasi dengan sendirinya. Akhirnya kenapalah kita kalah dengan negara-negara tetangga. Ya, betul. Ya, betul. Sekarang kita bisa lihat ya kenapa kita tidak bisa mengalahkan Filipina segitu berapa puluh tahun kita menyelenggarakan SEA Games dan sebagainya gitu kan. Kenapa kita nggak bisa mengalahkan mereka? Ya mungkin ya karena karena ada rasa ketidakpercayaan para atlet kepada para pengurusnya misalkan gitu. Akhirnya si para atletnya ini punya males lah gue main lah. Duit gue jadi potong sana sini segala macam kayak gitu kan. Nah, kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya ngerasain gitu. Gitu kan ya. Ya makanya itulah hal-hal yang harus kita selesaikan karena percuma aja lah kalau kita sekarang bicara mengenai olahraga tapi orang yang ngurus olahraganya sendiri juga ternyata nggak paham dengan olahraga itu sendiri. Ya, misalkan kita mau ngurus olahraga sepak bola, mau jadi ketua PESIK misalkan gitu kan ataupun di Cirebon apa tujuannya mau jadi bupati misalkan gitu. Percuma gitu kan karena bolanya nanti nggak keurus, bupatinya nggak jadi. Akhirnya kan acak-acakan semua. Akhirnya kan karena ngurus olahraga itu nggak bisa. Halo, kita undang gestar juga si Andri. Ini salah satu putra terbaik Kuningan juga nih. Jadi gitu, kalau ngurus olahraga itu nggak bisa setengah-setengah, mau gimana pun juga harus totalitas. Kalau perlu ya ngabisin duit sendiri kan gitu ya. Nah sekarang ini orang-orang begitu ini yang dicari sama kita semua. Jadi ya untuk menemukan orang-orang seperti itu juga sangat berpengaruh terhadap lajunya prestasi. Ini kan dulu zaman kayak Andri saya sebutkan kan, ya, atlet-atlet yang ternyata dari Kuningan ini banyak diakui oleh orang gitu. Tapi karena terputusnya generasi dan pembinaannya, jadi inilah yang jadi masalah. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan. Gitu. Amin. Kang, Mbak nanya dari ini. Mungkin sebelum ke Andri ya. Andri, by the way dapat salam dari Ami. Oh, iya siap. Katanya suruh sering-sering ya dulu. Kebetulan Andri ini sahabatnya salah satu pemain NSA, Nur Islami. Sekarang udah sukses dia di BI lah. Oh iya, betul ya. Sebelumnya di Telkomsel. Oh gitu. Nah, Telkomsel runner up. Ini cerita apa sih ini? Maksudnya ini curhat apa gitu? Jadi gini, Kang, Mbak nanya naraskan. Jadi pernah nggak Kang Edo di Kuningan ini kan banyak pengusaha swasta ya. Kembali yang udah bilang tadi peranan fungsi swasta itu penting di setiap daerah. Kan banyak nih pengusaha swasta mau yang besar, menengah maupun yang kecil suka basket juga. Kang Edo mencoba mengumpulkan mereka nih, mereka duduk bareng,
ngajak orang dari KONI, dari organisasi, dari organisasi yang lain, khususnya basket ya. Yuk kita ber-CSR bersama untuk ngembangin olahraga, khususnya basket lah di Kuningan. Pernah nggak dengan cara apa? Dengan kita bangun, misalkan si A karena dia perusahaan udah cukup besar, lu bangun hall dong, lu kasih fasilitas infrastruktur dong, kayak bola, jersey, itu pernah nggak Kang Edo melakukan itu atau mencoba dan ingin melakukan itu? Dulu waktu ada pagelaran KONI, saya pernah menyampaikan, KONI ini sekarang harus jual olahraga kita ke swasta. Adakan gala dinner, saya bilang gitu. Ya, betul. Biar kerennya gitu kan. Nah, kita tawarin ke pihak-pihak swasta. Ini kita punya voli, siapa yang mau jadi bapak asuhnya? Nah, kita punya siapa yang mau jadi bapak asuhnya? Nah, kalau misalkan mereka mau jadi bapak asuh, fasilitas dari pemerintah akan memberikan ini. Ya, betul. Gitu. Kemudahan dari usahanya mereka akan kita tunjang, tapi mereka harus bisa menunjang olahraganya. Gitu kan? Nah, itu juga sudah saya sampaikan, tapi memang belum dilaksanakan. Karena mungkin dari pihak swasta juga merasa bahwa kalau kita ingin membantu olahraga, harus ada benefitnya buat mereka. Gitu kan? Misalkan olahraganya itu, misalkan basket Kuningan itu selalu juara di setiap tingkatan amatir, misalkan gitu. Nah, jadi dia juga akan memajang merek dagangnya dia di jersey kita, itu dengan cara, dengan kebanggaan juga, dengan senang hati juga. Nah, akhirnya saya juga berpikir berarti ya sudah, kalau begitu kita buat dulu tim yang bagus, gitu kan, kita buat dulu tim yang bagus, kita buat dulu tim yang memang mampu bersaing, baru nanti kita akan jual kepada pihak swasta. Karena kembali lagi kalau sekarang kita mengandalkan pemerintah, mau sampai botak juga bakal begitu-begitu aja gitu. Karena saya dulu pernah mengalami begitu, ngeluh lagi gitu kan. Nah, sekarang harus diswastakan, harus dikomersilkan, caranya begitu. Jadi mudah-mudahan di Kuningan muncul juga nih sosok-sosok baru, bibit-bibit baru dari tingkatan SMP sampai ke atasnya, supaya mereka bisa melakukan dan juga ikut serta meningkatkan prestasi di basket di Kabupaten Kuningan. Nah, kalau sudah berprestasi, enak kita menawarkannya kepada pihak-pihak swasta. Nah, karena kalau sekarang kan kita melihat, kalau belum ada prestasinya, saya yakin mereka juga akan sulit memberikan bantuan gitu kan. Iya, sulit mereka. Betul. Kita tingkatkan dulu prestasinya. Mudah-mudahan pengurusan yang perbasi yang sekarang, yang isinya banyak pemain-pemain basket, yang ngerti inginnya basket seperti apa, ngurus basket itu bagusnya gimana, ya mudah-mudahan dengan begitu ya mereka bisa ikut dalam membangun basket di Kuningan. Nah, ini sudah join lagi dari kita nih, putra terbaik Kuningan juga, Saleh. Minal izin. Damang. Ya. Alhamdulillah saya. Di Bandung, masih di Bandung. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Ini kalau dilihat Kang Edo, dua putra terbaik Kuningan ini cukup sukses loh sekarang. Yang satu di BI, yang satu di Antam loh. Kayaknya bisa ditembak ini. Ini cukup sukses. Aku juga kemarin ngobrol sama Tommy, menarik juga nih kalau ngangkat Kang Edo, terus ada featuring Saleh sebagai pemain dulu Bandung Utama ya. DU. Ya, betul. Ada Andri. Yang cukup berprestasi juga. Udah sepaket sama Andri. Juga, gitu. Dan ternyata di Kuningan ini masih ada loh ya generasi-generasi yang sebenarnya bisa lah untuk dibanggakan, dan anak-anak daerahnya ini bisa punya acuan idola lah. Idola. Nah, jadi kayak Kang Edo tadi bilang kan, orang tua ya banyak pengeluh, mau ngapain sih basket segala macam. Itu juga sebenarnya hampir di semua daerah, Kang. Saya muter sahabat saya mereka, hampir semua orang tua menyatakan, lo mau ngapain basket? Itu lo mau ngapain, orang tua ya. Kemarin Kediri segala macam selalu ngomong gitu. Tapi dengan adanya dua figur dari Kuningan ini sebenarnya udah memberikan sedikit bukti untuk Kuningan bahwa lo bisa kuliah gratis lo. Iya. Lo bisa kerja enak lo. Dasar BUMN sama dengan cara apa? Dari basket lo gue. Sebenarnya itu yang kekhawatiran bisa agak di cover sedikit ke orang tua. Di luar nilainya juga harus bagus, jangan basket doang gitu. Iya. Itu dia. Nilai sekolah juga harus bagus. Oh iya dong. Jadi memang
di tingkat pendidikan kita juga harus diperhatikan gitu ya, karena ya hanya memberikan sebuah beasiswa, karena banyak di Jakarta dulu saya kuliah, banyak anak-anak basket kuliah di Jakarta beasiswa, sekolah enggak kan gitu, sampai akhirnya 11 tahun dia baru lulus kan gitu kan. Jadi ya coba aja tanya sama yang lain nih, ya. Nemuin teman-teman yang begitu kan ya. Wah, banyak. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang sekolah itu bukan menjadi pilihan kedua sebenarnya gitu. Jadi memang sekolah itu harus dijadikan pilihan pertama untuk sementara di Indonesia. Karena ya nanti setelah kita beres dari olahraga, memang dulu kita jadi atlet ya enak aja, minta sepatu, minta baju, minta kopi dan sebagainya gratis semua, gitu kan. Tapi ya kalau udah beres jadi atletnya, nah itulah. Jadi kayak ibarat kata kalau masih jadi atlet tuh kita lagi tidur mimpinya indah bener, apa juga ada. Nanti kalau udah lulus kuliah lu dibangunin, bangun ini hidup nih, bangun gitu kan. Nah, nyari duit sendiri kan. Nyari duit sendiri, apa sendiri, ya itu dah. Kalau udah selesai main basketnya lu dibangunin supaya nih hidup nih ternyata kejam ya gitu kan, nggak kayak di lapangan basket. Di lapangan basket udah kejam apalagi hidup gitu. Nah, jadi sekolah itu memang gitu menunjang. Nah, kan nih mumpung ada Andri sama si Saleh juga. Nah, Leh, mumpung ada Kang Edo, mungkin ada masukan kan untuk apa sih masukan atau apa nih? Untuk kan maksudnya untuk kita untuk ngebangun basket Kuningan nih, ya kan? Jadi basket itu kan sebenarnya nggak cuma Jakarta, Bandung, Surabaya, kota-kota besar, kota-kota kecil seperti Kuningan itu emang sebenarnya banyak main basket tapi kita kurang expose gitu aja sih. Ada belum mengekspos itu gitu. Iya gitu. Ada masukan nggak untuk maksudnya dari Saleh, dari Andri untuk ke Kang Rido misalnya, Kang banyakin kompetisi atau enggak apa? Boleh, mangga. So, Andri, mangga Tibayun. Iya. Yang muda dulu. Ayo. Ya paling secara umumnya paling kan kita tuh kurang banget kompetisi dari zaman dulu, bahkan waktu SMA aja paling setahun sekali gitu. Itu pun kalau klub kita yang ngadain sendiri gitu kan. Kita kan saya sama Andri kan satu klub di Alcatraz. Ya kita tiap tahun waktu itu masih ada bikin acara ulang tahun biasanya, atau enggak dari Universitas Kuningan. Udah dua itu aja paling. Kalau untuk tingkat SMP ada SMA 2 suka ngadain kan ya. Iya. Terus untuk di tingkat pertandingan di antar wilayah juga mungkin sekarang Kang Edo lagi jago-jagonya nih antara instansi juara terus. Ya. Oke, mantap tuh. Mantap banget. Yang lainnya orang tua, juga kan udah sendirian. Nah, itu kan isinya juga mantan-mantan pemain terbaik Kuningan ya pada masanya. Ya, itu dia. Jadi mungkin regenerasinya masih kurang. Kalau saya juga sekarang jarang pulang, jadi nggak tahu sekarang kondisi di Kuningan gimana. Anak-anak basketnya masih aktif atau enggak. Cuman saya lihat sih sebagian yang lumayan bagus itu di tingkat SMK ya untuk putri ya. Dari dulu kan siapa pelatihnya saya lupa namanya. Denny. Ya selalu juara terus tuh antar SMK nasional. Nah itu kan udah satu jadi prestasi lah untuk Kabupaten Kuningan. Ya cuman mungkin fasilitasnya agak kurang ya. Mungkin kita cuma punya lapangan satu, GOR, sama luar, yang milik pemerintah ya, sama lapangan di luar. Tapi ada teman punya lapangan basket, siapa? Devri punya tempat olahraga, ada gym, ada basket juga. Ya itu juga mungkin kurang standar lah ininya tempatnya. Mungkin tapi kalau outdoor setiap sekolah kayaknya udah punya. Cuman ya di Kuningan kan panas bro. Inilah hasilnya. Ini hasil latihan outdoor nih jadi kayak saya. Gak gelap gitu. Kalau Andri kan sekolahnya di SMA 2. Andri kan SMA 2 urus di kota. Ya. Kan kalau mau main ke GOR. Kalau saya kan dari Ciawi jauh banget. Itu sih paling dari saya, mungkin tambahannya dari Andri. Ya, Andri. Ya, sok mangga Andri. Ya makasih.
Bang Tommy. Ya, garis besarnya tadi udah disampaikan ya sama Soleh terkait kayak kompetisi gitu kan. Terus kalau kemarin sih terakhir bulan Maret saya pulang ke Kuningan tuh ngobrol sama teman-teman pengurus basket ya kan. Katakan sekarang pengurus-pengurusnya udah baru ya, Pak Hedo ya. Banyak anggota-anggota pengurusnya sekarang udah baru. Yang mudah-mudahan dengan pengurus yang baru program-program buat usia dininya itu jalan gitu. Jadi kalau yang saya lihat ya untuk dari sekarang tuh Kuningan tuh masih ada kayak kasarnya kayak kubu-kubuan gitu ya, Hedo. Kayak misalnya klub sini lah atau klub sini lah, terus kayak misalnya kalau di SMA Putri itu kayak Denny itu mungkin agak kurang menyentuh ke daerah kotanya tuh. Denny kan ya udah cuek aja dia ngelatih SMK-nya dia sendiri aja, yang penting SMK gue juara gitu. Jadi dia tuh kayak yang jarang sharing sama pelatih-pelatih lain. Padahal kan itu which is kan bagus gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya kita juga bela daerah kan satu nama kan Kuningan juga gitu. Karena kalau dilihat dari beberapa tahun terakhir main di Porda atau di mana gitu wilayah 3 Cirebon, Kuningan udah nggak pernah sama sekali masuk ke untuk yang tim cowoknya gitu kan. Gitu. Itu sarannya sih. Terus lapangannya juga mungkin yang di Gor Ewangga itu kan karena kita juga gornya serbaguna ya, agak susah kan. Gor undangan. Kita udah lihat lah gor Kuningan kayak gimana gitu. Mungkin sebenarnya sih bisa memaksimalin gor yang diperbasi ya. Kan lapangannya, papannya segala macam, jadi itu sebenarnya bisa di ini gitu kan. Cuman kembali lagi tuh untuk kayak pengaturan jadwalnya kan kadang orangnya itu aja gitu yang latihan, karena teman-teman yang dari daerah lain pun kalau mau latihan tanggung gitu ngelihat wah enak nih latihannya orangnya ini terus gitu. Padahal kalau kita bikin sosialisasi udah yang mau main silakan gitu kan, datang ke sini gitu. Ada latihan bareng gitu kan, gitu maksudnya masih. Caranya. Jadi lebih ke sharing bareng lah gitu intinya. Kayak gitu sih. Jadi kalau ini ya dari jawabannya Andri dulu ya, soalnya yang baru jadi masih keinget. Jadi memang kita itu salah kaprah terus kalau misalkan kita ingin memberikan atlet-atlet kita ke ajang-ajang amatir kayak Porda dan sebagainya. Kayak sekarang misalkan SMK, akhirnya dia harus latihan di sekolahnya dia sendiri, gitu kan? Padahal kalau Perbasi itu ingin mengirimkan kontingen Kabupaten Kuningan ke arena Porda, itu harus ngambilnya dari klub, gitu kan? Bukan dari sekolah. Betul. Nah, tapi karena di sekolah itu sang pelatih itu punya lebih banyak anak asuhnya dan juga ya istilah kata lebih stabil pendapatannya dan lain sebagainya, akhirnya dia nggak mikirin di klub. Nah, harusnya kita itu latihannya di klub. Misalkan Andri latihannya di Alcatraz, gitu kan. Nanti kalau ada turnamen SMA barulah main di SMA, bukan latihannya di SMA. Gitu kan. Kalau SMA kita mau ngegunain tenaga kita untuk turnamen di mana-mana, barulah kita main gitu kan. Tapi latihannya itu dimatangkannya, skillnya segala macam itu harus di klub. Nah, jadi kita tinggal minta, pengurus Perbasi tinggal minta ke klubnya masing-masing. Kita minta Andri, kita minta Saleh untuk ini ke Kabupaten Kuningan. Nanti diserahkannya oleh klub. Nah, ini yang menurut saya adanya perbedaan pemikiran dari rekan-rekan kita pelatih-pelatih yang ada di sekolah-sekolah. Nah, makanya saya sering bilang, udah kalau di sekolah itu jangan jadi tempat latihan. Justru di sekolah itu kita sudah jago, gitu kan? Benar. Sekolah itu kita udah jago, jadi tinggal pelatihnya tuh tinggal kita mainin kita aja, nggak usah latihan. Misalkan Senin, Rabu, Jumat latihan di sekolah, misalkan gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu kan akhirnya jadi malah ngebingungin. Malah sekarang ada yang menyampaikan misalkan Perbasinya minta Andri main di Kabupaten Kuningan, tapi pelatih SMA Andrinya nggak ngasih. Iya, betul. Gitu. Oh, nggak boleh main di tim Porda karena kita masih butuh dia di sini. Ya itu kan aneh menurut saya kan. Iya, betul. Harusnya kan nggak boleh kayak begitu. Nah, oleh karena itu harus disamakan dulu nih prinsipnya. Jadi kalau sekolah itu tempat kita pertama belajar, yang kedua yang sudah matang kita ambil dari klub. Gitu kan. Nah, jadi pematangan skill kita dan mental bertanding kita adanya di klub, bukan latihan di sekolah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sering diajakin main sama teman-teman saya di Bogor, di Jakarta. Lu sekarang di Kuningan ya.
kita mau main dong ke Kuningan, katanya gitu kan. Aduh, nanti dulu deh, jangan dulu ya. Kenapa? Nanti dulu, nggak ada lapangannya. Gitu. Nggak ada lapangannya, ada sih gor tapi gelap bener. Gitu kan. Aduh, saya bilang gitu kan. Aduh, udah deh, jangan dulu lah. Kenapa? Saya sebagai unsur pemerintah saja, misalkan gitu ya, ada orang yang mau main ke Kuningan, itu ngerasa nggak pede, gitu kan? Karena kita nggak punya lapangan yang bagus, kita nggak punya ini, dan itu juga sebuah motivasi buat saya bahwa nanti saya harus punya lapangan basket yang bagus, karena saya anak basket, gitu kan? Misalkan basketnya nggak diurus dan juga lapangannya juga tidak ya seperti yang kita punya sekarang, ya pasti kan jadi kendala. Tadi Kang Saleh bilang katanya kita juara di tingkat pemerintah. Memang sudah banyak yang nantangin kita. Biar kita main ke Kuningan lah, biar kita main ke Kuningan. Sudah ada beberapa tim Pemda lain, misalkan dari Serang, dari mana, dari Banten gitu. Sudah pernah main ke sini, akhirnya kita paksakan main di Gor Ewangga. Aduh, itu kalau udah lewat dari jam 6 sore. Gelap. Saya udah was-was aja. Terus saya nonton tuh, pas ada Serang tuh kemarin. Takutnya ada yang keseleo gara-gara itu kayunya udah pada copot-copot gitu kan. Nah, ini juga, aduh, saya bilang ini kalau begini ceritanya, gue bisa disangka orang yang nggak ngurusin basket di Kuningan. Makanya ini juga jadi tantangan saya juga ke depan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita punya skala prioritas untuk masalah sarana. Karena percuma kita bicara masalah prestasi kalau sarananya tidak ditunjang. Kita bola minta nggak dikasih, lapangan bagus nggak ada. Ya akhirnya orang juga males. Akhirnya mereka akan melihat, lapangan futsal yang lebih bagus nih, lapangan volley lebih seksi nih gitu kan. Akhirnya ya mereka jadi main volley, bukan main basket. Nah ini juga sebuah tolak ukur kita untuk mengukur basket itu di Kabupaten Kuningan bisa muncul lagi atau enggak. Di awal-awal saya bilang tim Porpemda itu adalah sebuah cerminan bahwa di Kabupaten Kuningan itu dulu pernah punya atlet-atlet yang jago-jago gitu. Nah, akhirnya yang ngambil keuntungannya saya gitu. Akhirnya kita menang terus gitu kan. Pada tua gitu, tapi masih pada bisa main. Nah, tapi untuk bisa menuju ke situ dulu itu kan penunjangnya masih lumayan bagus. Lapangan Gor Ewangga itu dulu waktu saya Platda PON itu masih yang paling bagus. Akhirnya dipakai untuk Platda di Kabupaten Kuningan itu karena kita punya sarana gornya bagus. Nah, makin kesini makin berkurang, akhirnya gornya pertama jadi tempat hajatan. Gitu kan. Jadi pesta Batak ya, Kang. Jadi pesta Batak. Aduh, itu yang saya saya sering bilang ke UPTD-nya, ini jangan terlalu banyak sering pakai hajat karena udah mulai debu, pasir dan segala macamnya. Apalagi kalau disatukan dengan olahraga yang lain. Kalau mau basket ya basket aja, kalau volley aja, futsal aja supaya lapangannya itu lapangannya itu khusus bisa kita pakai buat basket. Karena beda sepatu basket dengan sepatu futsal dan sepatu ini kan beda-beda. Kita pakai sepatu basket dipakai di lapangan futsal juga kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah ini yang harus kita sama-sama pikirkan. Ya mudah-mudahan tadi kata Andri betul, kepengurusannya memang baru dan isinya itu banyak dari mantan-mantan pemain dan juga sekarang masih aktif di Porpemda. Mudah-mudahan punya rasa keinginan untuk memunculkan bibit-bibit baru. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah istilahnya sudah membuat kesepakatan lah gitu ya, karena pembinaan itu kan harus di tingkat SMP, terus juga naik ke tingkat SMA-nya dan lain sebagainya. Dan ini juga tetap harus dikoordinasikan dengan Perbasi selaku wadahnya olahraga basket. Jadi jangan sampai pemain ini dikuasai oleh sekolahnya masing-masing. Misalkan pemain ini dikuasai oleh sekolahnya masing-masing, ya nanti wadah basketnya tidak akan bisa dengan ini. Dan juga kalau dilihat-lihat nih, ya Andri, Kang Saleh di mana-mana sudah pernah ikut mengadu nasib nih di tempat lain ya kan. Ternyata atlet-atlet Kabupaten Kuningan itu muncul di Bandung. Wenda itu dari Kediri bisa berprestasi di Jakarta. Gitu kan? Ternyata pemain-pemain kota-kota gede itu ternyata dari kota-kota kecil isinya. Betul. Gitu kan? Misalkan sekarang Andri Kayana dari Malang ke Jakarta kan gitu kan. Itu atlet-atlet seangkatan saya, atlet-atlet zaman dulu tuh. Gitu kan. Misalkan siapa lagi?
Amin Priantono, itu kan nggak ada yang asli Jakarta kan? Iya. Nah, jadi memang yang menunjang olahraga di kota gede juga ternyata ya kita juga, atlet-atlet dari kota kecil gitu kan. Kalau diadu sama Kemit, Kang. ya. Nah, makanya kita ini sebagai atlet-atlet dari kota kecil jangan kalah jangan kalah. Jadi jangan minder kitanya. Jangan minder. Karena kalau olahraga itu kelihatan musuhnya yang tadi saya bilang. Kalau Andri lebih jago, ya berarti kelihatan dia lebih jago. Memang kita akui dia lebih jago, berarti kita harus lebih latihan lagi. Yang gawat itu kalau musuhnya nggak kelihatan kan gitu. Nah, itu. Selama musuhnya masih kelihatan, jangan gengsi, jangan minder segala macam, udah hajar aja. Kalau musuhnya udah nggak kelihatan, ini yang bahaya. Tiba-tiba goler aja. Ada yang nangkring di ring basket. Ini untuk Andri sama Saleh. Sama Saleh ya, Andri sama Saleh. Kalau tadi kan dikasih kesempatan untuk nanya atau ngasih masukan atau sharing ke Kang Edo ya. Kalau dari gue pribadi sih gue cuma mau nanya nih. Gimana sih awal karir kalian berdua sampai bisa ke level tertinggi? Dan seperti yang Edo bilang nih, dari sebuah kota kecil yang orang nggak tahu, tiba-tiba muncul aja gitu. Kocak ceritanya ini. Iya. Waduh, ini ceritanya agak ada lucunya, ada memalukannya juga gitu ya. Jadi awalnya itu kita kan dari SMA berbeda sekolahnya, tapi karena ikut Porda gitu, kita jadi sering main. Nah, kebetulan setelah lulus itu kita mau coba kuliah di UPI, Universitas Pendidikan yang di Bandung. Oke, kalau UPI Bandung. Nah, kebetulan waktu itu yang ikut berapa orang? 3 orang ya? Iya. 2 orang dari sekolahnya Andri, saya sendiri dari pinggiran. Terus, nah, tapi kebetulan yang masuknya itu saya sendiri. Oke. Kebetulan saya sendiri karena ada senior waktu itu yang sekarang satu tim juga sama Kang Robi, si Pak Uus. Dia guru SMP saya. Terus dia mungkin punya kenalan di UPI, akhirnya saya yang masuk. Andri lupa di rekomendasi waktu itu. Akhirnya cuma saya doang tuh yang masuk. Cuman ya gitu, saya tetap aktif di UPI, tetap basket, tetap ikut Liga Kampus, pernah ikutan sekali waktu itu. Baru 1 semester kedua ditelepon sama Andri. Karena ada ini nih, katanya ada seleksi buat masuk di Citra Satria. CS dulu. Kita kan taunya semua tim IBL atau NBL itu kan sama-sama aja gitu. Kelihatannya dari luar tuh sama aja gitu. Sama-sama bagus lah gitu. Taunya kan ya tahu sendirilah kan CS kayak gimana gitu. Tapi waktu itu Andri tetap ayo kita ke Jakarta gitu. Saya pertama kali datang ke Jakarta waktu itu. Oke. Waktu itu pertama kali datang ke Jakarta sama Andri. Waktu itu naik bis nggak punya saudara di Jakarta. Modal nekat ya. Modal nekat, tapi Andri punya kenalan, punya teman, udah dianggap saudara juga sih di Jakarta. Ya kita alhamdulillah ditampung oleh dia, di Kang Iwe, ditampung di situ buat tidur, dikasih makan gitu. Dianterin waktu itu untuk seleksinya di Ragunan. Di Ragunan ya. Saya sama di sana. Ya, seleksi di Ragunan, kirain bakal rame banget gitu kan. Kirain bakal penuh banget gitu seleksi. Ternyata yang datang cuma nggak sampai 20 orang. 25-an lah sekitar. 25-an lah. Dari situ udah mulai curiga gua tuh. Tim IBL tapi nggak ada yang mau seleksi ke situ nih, kenapa nih gitu kan. Padahal gue udah beri perasaan nggak enak nih, udah jauh-jauh gitu kan. Terus pas ikut tes juga ya bukannya sombong ya, masih berani lah diadu sama yang ikut seleksi. Kadang bahkan ada yang baru bisa main basket gitu. Gue bilang, ini apaan sih nih? Tapi mau balik
juga udah tanggung gitu. Akhirnya waktu itu ya udahlah gitu. Kita ikut seleksi dulu. Alhamdulillah masuk tuh waktu itu. Masuk, tapi disuruh ikut kayak apa? PC. Nah, PC dulu lah. Bayarannya ya alhamdulillah. Iya, jadi kita waktu itu ikut TC kan 3 bulan. Kebetulan waktu itu kita kuliah masih semester 2 kan. Saya waktu itu di Cirebon, di Swagati, saya di UPI. Terus katanya kalian harus cuti kuliahnya nih kalau mau ikutan TC, dia bilang. Terus saya bilang, berani nggak cuti gitu kan? Karena kan soalnya kan kalau misalnya istilahnya kayak dari kampung ke UPI kan istilahnya udah bagus lah ya keterima di negeri gitu. Kalau saya sih cuek, ya udah saya berani aja gitu kan. Akhirnya soalnya berat tuh pertimbangannya waktu itu sama orang tuanya. Akhirnya ya udah kita 3 bulan tuh karena tinggal 8 orang terakhir kan yang tes kan. Akhirnya kita tesnya tuh 8 orang terakhir. Terus 2 bulan terakhir, 1 bulan terakhir kita seleksi tinggal 4 orang nih. 4 orang. Bisa tinggal 4 orang. Saya, Saleh, ada 2 orang teman lagi. Ajis. Kalau misalnya gambling kan, kalau misalnya kita keterima ya udah kita tinggal tanda tangan kontrak tuh. Akhirnya kita seleksi. Akhirnya kepilih kita berdua tuh rezekinya kan, sama si Saleh. Terus ditawarin lah kontrak. Nggak tahu emang rezekinya kita atau memang wah ini gampang dibohong-bohongin nih. Karena kebetulan yang jago cuma berdua. Yang jago cuma dia berdua ya. Di kontrak 2 tahun tuh sama si Citra Satria kan. Waktu itu kita sih mikirnya maksudnya bukan money oriented ya, karena ya penting ya udah kita yang penting kuliah dibayarin gitu. Udah intinya itu aja sih. Kayak tempat tinggal sama makannya udah aman lah gitu kan. Kita nggak mikir, kita dapat berapa nih duit. Ya, kalau anak-anak sekarang kan mau tanya kan, duitnya berapa nih, gajinya berapa gitu kan, mesti kan gitu kan. Karena waktu itu saya sama Saleh mikirnya, ya udahlah yang penting kuliah dibayarin, tempat tinggal ada, makan cukup, dah gitu aja. Akhirnya kita jalan tuh 1 tahun pertama, gini ya gue bilang. Kira-kira masih mau, UPI masih mau nerima kan dibalik. Gitu, terus pas mulai tahun kedua, klub kita udah mulai collab tuh. Akhirnya kan isu-isu beredar kan, pasti Bang Tommy juga tahu lah kita dari gaji bro. Itu waktu itu Mes masih di Lenteng Agung ya? Iya, di Jagakarsa tuh waktu itu. Jagakarsa, seberang rel. Jagakarsa, tuh. Akhirnya pas udah kita jalan 2 tahun, klub kita collab, sampai kita terakhir tuh kita nggak digaji 5 bulan nih, Leh. 6 bulan. Kurang-kurangin 6 bulan. Bayangin, ayo dong. 6 bulan. Proyek thank you dong berarti. Iya, proyek itu masih jalan sampai akhir musim. Dia bilang, kita kan ngobrol tuh sharing sama anak teman, gimana nih kita udah digaji gitu kan. Ya, itu untungnya kita punya senior-senior baik-baik juga itu mereka. Ya udahlah, kita beresin aja sampai akhir season. Nanti season kita mau bubar atau gimana, bebas, terserah kalian. Yang penting kita udah, maupun orang mau ngomong apa ya, kita nggak digaji, kita nggak dikasih duit sepatu, nggak apa, ya udah yang penting kita main basket aja udah, karena kita waktu itu kita saking senangnya main basket itu kan, kita nggak digaji pun ya udah main aja sampai akhir musim. Akhirnya beres akhir musim, dapat nih terangnya bulan nih orang dari Bandung gitu kan, sekarang Dennis mau nge-merger. Nge-merger ya. Titik terang nih ya kan, di Bandung ya kan. Wah, terus dia ngomong kata, ya udah kalau kalian pindah ke Bandung, kita lunasin katanya tunggakan kalian yang 5 bulan, dibilang gitu. Oh ya udah, kita mau deh. Nah, dari 12 orang yang pindah ke Bandung itu cuma 6 orang. Oke. Gitu. Karena kan minimal itu kan 6 orang kan yang harus pindah pemain existing-nya kan yang lamanya kan. Akhirnya kita pindah ke Bandung tuh. Sisanya Bandung Utama waktu itu nyari lagi pemain. Ternyata pas kita di Bandung pun gaji kita yang ditunggu gak dibayar sampai sekarang. Sekarang itu udah jadi amal ibadah kita lah. Udah capek-capek udah lihat Bandung, ya udah mudah-mudahan dibayar juga ya kan. Taunya dari 5 bulan itu ya lah kita cuma dibayar setengah dari 1 bulan. Jadi masih ngutang 4,5 bulan. Ikhlas ya, ikhlas. Alhamdulillahnya kita kuliah lancar, maksudnya kuliah kita tetap dibayarin. Mereka tanggung jawab lah untuk kuliah. Kita juga ya sebisa mungkin kuliahnya harus benar gitu. Kita juga berterima kasih juga sih sama senior-seniornya zaman CS itu baik. Jadi mereka tetap mau jalan, tetap mau ya nyelesain sampai selesai lah gitu kan. Kita udah yang udah kita mulai kita selesaikan, tapi ada juga yang kabur juga banyak gitu kan.
ya gitulah, kita berterima kasih juga, mungkin ada mantan gitu kan, kadang tahu kondisi kita kan, baiklah kita, untung lah kita punya asal pacaran sama basket katanya gitu. Ya, yang penting kita kalau dari luar kita keren Kang, wah anak basket gitu kan, IBL gitu kan, nggak tahu aja kalau lihat dompet menangis dia. Kere padahal. Kere. Ya udah akhirnya gitu tuh ya, yang pentingnya udahlah yang penting beres kuliah, udah kita cabut lah. Akhirnya pas di Bandung kita wisuda bareng tuh sama Soleh. Ya udah saya berhenti duluan, saya langsung kerja, seminggu dari itu kerja. Soleh nyusul tuh, karena kan waktu itu Soleh juga kondisinya kalau itu juga udah mulai collab lagi ya Le ya. Ya udah mulai. Di Bandung kita tuh tuh collab lagi tuh. Awal-awal perpisahan sama Andri itu, ya itu pada saat waktu itu coachnya masih Coach Oki ya. Oki, tampilnya itu. Tahun terakhir itu Andri masih jadi kapten waktu itu, kapten Bandung Utama. Habis itu setahun season selanjutnya nggak diperpanjang waktu itu. Akhirnya Andri milih untuk kerja. Nah tapi dia masih enak tuh, baru sebentar sebentar berhenti udah kerja dia. Langsung kerja di Telkomsel ya Andri ya? Iya, Telkomsel ya. Dagang pulsa ya, Andri? Nah, dia udah mulai kerja. Gesekin kartu, bro. Voucher. Udah habis itu, saya masih tuh di Bandung Utama masih kayak tiga seri gitu, langsung ada isu buat di trade waktu itu. Ada isu trade, tapi dalam hati saya, wah pasti gua nih gitu, karena kelihatan dari tingkahnya Coach Oki ke gua agak mulai beda nih gitu kan. Nah udah gitu ya udah habis itu dipanggil, kamu mau di trade katanya. Kemana coach? Ke stadium. Oke coach, gue oke. Tapi nanti kamu ke Jakarta lagi. Oke nggak apa-apa coach, stadium nggak apa-apa. Kemalio terus Bang Tommy dia. Kemalio. Lu tahu kan? Akhirnya tahu kan mes stadium. Tahu itu tetanggaan sama Bang Tommy mah tetanggaan itu. Udah nggak pakai mikir. Langsung oke stadium, oke. Akhirnya gue sisa 3 seri itu di stadium. Tapi pas stadium juga sama kan kondisinya. Ya. Dia ada isu siapa ownernya mau cabut. Akhirnya mulai tuh ada perpecahan lah ini antara mau diambil sama Tak waktu itu ya, atau ada owner lain gitu. Nah gue di situ udah mulai mikir tuh, aduh gue kalau misalkan basket aja, walaupun umur gue masih jauh ya, maksudnya kan anak basket tuh biasanya pensiun 35 gitu kan, bahkan Om Lolik sampai 40-an masih main basket gitu kan. Nah gue waktu itu ya udahlah, sebelum nanti terlambat dan gue susah buat nyari kerja. Kalau Andri kan udah kerja enak langsung kan. Nah, ini gue mutusin untuk balik ke Bandung waktu itu. Balik ke Bandung tapi hampir berapa bulan ya? Hampir 2 bulan lah gue nggak bisa nyari kerja waktu itu. Gue kira gampang lah gitu, maksudnya gue udah lulus, terus ada channel dari basket juga, tapi nggak jadi gampang juga cari kerja waktu itu. Nah gue udah nganggur, udah habis banget duit gue waktu itu. Akhirnya sampai gue tinggal di mes Bandung Utama dulu. Tapi Bandung Utama juga udah mau collab juga gitu. Jadi ya makan seadanya aja gitu di situ, yang ada di situ gue makan juga waktu itu. Nah kebetulan waktu itu gue iseng-iseng buat apply di Fitness First. Buat gym. PT ya. Dengan gue nggak punya duit sama sekali waktu itu. Gitu. Gue nggak punya duit sama sekali gitu. Gue cuman akhirnya buat ke Jakarta gue pinjem duit juga tuh. Pinjem duit dan akhirnya ya Andri yang bantuin gue sebetulnya. Jadi gue tuh udah kayak saudara banget sama Andri sebetulnya. Pada saat gue nggak ada, Andri yang nolongin gitu. Bayangin lo. Udah bromen banget gue. Di kosan, kosan selebar gini gue berdua sama Saleh. Di daerah apa sih, Leh? Di SCBD itu, Leh? Pecandran itu ya? Ya, Pecandran situ lah. Yaudah lah, belakang yang penting bisa SCBD tidur gitu. di sini, ada AC. Bilang. Kamar kecil berdua gitu. Udah gitu, Andri suka ninggalin buat makan. Itu nggak disangka yang aneh-aneh, Mak. Tetangga. Satu putih ya kan, satu hitam ya kan, waduh. Iya,
Badan lumayan juga kan waktu itu masih gede-gede kan? Iya, badan gede-gede lagi. Dikira apaan gitu. Untung nggak ngondek ngomongnya. Tapi kalau Andri paling sering dikira belok emang, karena mulus banget mukanya dia kan. Jadi kalau ketemu yang belok juga tuh kayak ngasih kode gitu kan. Nah, udah habis itu sebulan kerja di situ, akhirnya gue ditawarin di Antam waktu itu. Tapi di Antam juga gue sampai 4 kali tes kalau nggak salah baru masuk. Gitu. Kebetulan ada teman orang Kuningan juga. Jadi nawarin mau nggak, tapi gue cuma bisa bantu sampai administrasi aja, nanti untuk tes sama wawancara tetap lu yang usaha gitu. Ya alhamdulillah dari situ gue sama Bang Welly masuk kan. Ya. Akhirnya ada Sam, ada Bugi, ada siapa Niki, semuanya udah banyak kan. Sampai akhirnya juara BUMN, alhamdulillah ngalahin Andri. Ngalahin Andri malah. Kalah final Bang, 1 poin. Nah, nih untuk semuanya. Sini pertanyaan pamungkas sebenarnya ya. Oke. Jadi biasanya di pertanyaan terakhir tuh kita mau ngasih masukan untuk basket Indonesia. Maksudnya saran untuk dari Kang Edo, dari Saleh, dari Andri untuk basket Indonesia ke depannya tuh seperti apa gitu. Mungkin dari kita nggak sensor ini. Jadi kalau mau ngebangun, mau curhatan Andri sama Saleh tadi itu bagus. Iya. Bukan wacana loh, bener itu bukan wacana. Walaupun gue kondisinya tahu waktu kondisi lu ke CS, karena waktu itu masih ada kalau nggak salah Erik Justi ya. Ya, gue kebetulan dekat banget dengan Erik, terus juga gue sempat datang ke Mesro juga, makanya gue tahu titiknya. Terus lu di BU, gue juga tahu kondisinya gimana. Gue sempat, gue ngikutin lah di situ berita di basket. Nah, nggak apa-apa, gue justru berharap masukan-masukan dari Bang Edo ya, Bang Edo, Andri, segala macam memang kan pemain ini bisa ngebangun nih basket Indonesia biar lebih bagus lagi. Kita nggak usah bicara NBA, nggak usah bicara Filipina PBA, bicara di kita dulu deh, di Indonesia dulu. Di Indonesia. Gitu. Ada nggak kira-kira masukan-masukan? Nggak apa-apa, kita nggak akan sensor ini. Ya dari Saleh dulu lah. Ya dari Saleh. Kita korban nih. Saleh lagi, Saleh. Apa Le? Ya gue sih paling menyolotinya paling kompetisi sama untuk kompetisi antar SMA mungkin kan kayak DBL gitu kan nggak menyeluruh ke wilayah. Ya kalau kita kayak Kuningan lah biar sekali-sekali di Kuningan itu terutama kan kalau sekolah kota kan pasti ada undangannya tuh sekarang kayak SMA 3, SMA 2. Kalau gue sih pengennya biar semuanya kalau bisa sih ada DBL Kuningan gitu misalkan atau gimana supaya biar sekolah gue juga ngerasain gitu SMA 1 Ciawi Gebang gitu. Ya supaya sekolah gue juga ada cheerleadernya gitu kan nggak ada. Biar kan wajib ada cheerleader cuy. Iya betul wajib betul. Gitu betul. Ya, biar ada cheerleadernya gitu walaupun ntar pada pakai kerudung nggak apa-apa. Iya. Nah terus jadi cheerleader syariah dong namanya ntar. Cheerleader syariah. Nah terus kalau secara kompetisi kan ya kita jelas masih kurang lah sama negara-negara tetangga gitu, makanya kita masih jauh di bawah. Terus untuk pemilihan pemain pelatnas juga harus lebih fair lah, maksudnya kalau ada memang yang lebih kompeten atau misalkan ada planning untuk jauh ke depan ngambil pemain muda dan berbakat itu kayaknya lebih bagus gitu. Kalau misalkan untuk kompetisi mungkin cari yang profesional lah, maksudnya yang udah berpengalaman, tapi ajak juga yang pemain-pemain muda yang berbakat gitu, yang bisa untuk 5 tahun ke depan mungkin udah matang gitu buat di timnas gitu. Atau jangan ada politik lah, intinya jangan ada politik, misalkan ntar pelatihnya dari di klub mana, terus cuman siap pemainnya juga dari klubnya gitu, jangan sampai kayak gitulah. Kita kan bukan untuk jangan membangun klub lah, membangun untuk basket lah sama-sama. Jangan ada politik ya, biar Kang Edo aja yang berpolitik. Betul. Adri. Ya paling saya nambahin dikit. Bang, Andri. Kayak tadi tuh kayak soalnya jangan ada politik, karena kalau saya lihat kayak di pembuatan timnas gitu kan
dari dulu, dari ngeliat Martin Tinas pas dari zaman saya main pun, kayaknya kalau misalnya tergantung penyalur dana siapa, pemainnya kebanyakannya dari kubu siapa gitu. Kan kalau kalian perhatiin, pasti sadar lah secara tidak langsung gitu kan. Kalau misalnya contoh, donaturnya dari PJ, pemain PJ-nya banyak. Kalau misalnya donatur dari SM, pemain SM-nya banyak gitu. Padahal kan dari tim-tim lain pun banyak. Banyak yang bagus ya. Kalau misalnya, betul. Bicara, kayak sekarang kan bagus nih timnas pemain muda semua gitu kan. Cuman kemarin ada beberapa keputusan mungkin kayak Abraham di ban segala macam lah dengan drama-dramanya Perbasi gitu kan. Gitu. Kenapa? Mungkin kalau saya setiap pemain juga harus diajarin sih kayak kita cara berattitude bermedia gitu. Karena waktu saya pernah sharing sekali waktu itu saya sama Soleh di Bandung Utama, saya kan ada tim medianya juga ya. Dari Australia tuh Bang Alam. Nah, dia tuh ngajari kita cara bermedia yang baik gitu. Jadi kalau kita diwawancara sama media itu kan menghadapi media itu kita tuh nggak boleh kayak cengenges, kita buat bercanda gitu. Kita diajarin tuh kayak gitu-gitu tuh di depan kamera tuh. Jadi kalau kita, karena kan kita kan apalagi udah represent negara ya, yang dilihat kan kita nama kita gitu yang di depan Indonesia gitu kan. Jadi kita ya secara tidak langsung mempresentasikan kita negara kita gitu kan. Masa gitu pas kita dilihat itu kejadian kemarin tuh dilihat sama dunia gitu kan, kita malah kayak ya sebenarnya tuh kejadian serius juga sih kalau menurut saya ya kayak gitu-gitu ya. Jadi ya, kedepannya jangan sampai terjadi lagi sih gitu kan. Karena kan kita juga di sini bicara pemain liga profesional, kita profesional gitu kan. Ya, di manapun itu kompetisinya kita juga harus tetap profesional sih, gitu aja paling. Oke, terima kasih. Lanjut Kang Edo. Terakhir. Iya, terakhir. Baru Bang Edo. Saya memang betul ya tadi, karena ini negara kita, bangsa kita nih, memang paling sensitif yang namanya regenerasi. Gitu. Kenapa kita selalu kalah sama Vietnam? Kenapa kita selalu kalah sama Filipina, sama Thailand? Karena setiap kompetisi, baik dari SEA Games, Asian Games, mereka selalu berganti. Gitu kan? Tapi ya tidak terlepas dari pemain-pemain seniornya, 1, 2, sampai 4, 5 orang. Tapi yang lainnya itu semua menunjang dari proses regenerasi. Nah, kalau di kita, itu terlalu banyak politisasinya. Gitu kan? Bukan regenerasi ya. Regenerasinya, politisasinya itu terlalu banyak, terlalu besar. Nah, saya juga ngerasain dulu waktu pun saya di tahapan amatir gitu kan. Saya dulu ikut prapon dicoret sama gara-gara salah satu orang yang mendanai tim itu gitu kan. Nah, akhirnya itu juga pengalaman pribadi saya. Akhirnya saya bilang ke Perbasi Jabar, kenapa saya dicoret? Gitu kan, ya mereka memberikan alasan yang aneh-aneh lah gitu kan. Akhirnya ya udah, saya bilang gini, ya udah saya mau ikut latihan, nggak usah diongkosin, nggak usah di apa segala macam, biarin saya cuma minta izin ikut latihan aja, gitu kan pada saat itu. Nah akhirnya ya latihan, akhirnya kan terbukti sendiri memang orang-orang yang sifatnya begitu itu akan menghalangi orang-orang yang punya benar-benar potensi kan gitu ya. Dan itu tidak terjadi ke saya aja, ke semua pasti begitu. Jadi kasihan sama orang-orang yang benar-benar punya potensi, tapi akhirnya terhalangi oleh kepentingan-kepentingan model begitu. Nah akhirnya itulah yang ngebuat jadi ya kita khususnya di Jawa Barat nih tidak kompetitif. Kenapa? Yang tadinya juara di PON kan 2000 ya. Jawa Barat 2 kali juara. Ya waktu zamannya Sarizal Afandi itu kan juara. Ya kan? Nah, kemudian di PON selanjutnya jadi juara 4 kalau nggak salah. Di PON selanjutnya ke zamannya saya juara 3. Terus selanjutnya jadi turun lagi. Kalau nggak salah setelah saya itu urutan ke 8 apa 10 kalau nggak salah. Ya, Jabar. Nah, ini juga yang ngebuktikan bahwa model begini yang akan merusak mentalitas olahraga kita, gitu kan ya. Tadi saya sampaikan, udah kalau olahraga itu jangan dipegang sama calon bupati, misalkan gitu, jangan. Nanti bolanya nggak keurus, bupatinya nggak jadi, kan gitu. Nah ini juga. Jadi kalau olahraga itu nggak bisa diurus sama orang-orang yang punya kepentingan sendiri, nggak bisa. Harus orang-orang yang benar-benar paham, harus orang-orang yang kayak Andri, kayak Saleh gini, yang tidur di kosan berapa kali berapa gitu, untuk bisa terus berolahraga. Nah harus diurus sama orang-orang yang punya pengalaman model gitu, supaya dia nggak ngurusin nanti, dia ngurusinnya nggak begitu ke anak-anak
binaannya dia gitu kan, karena dia pernah ngerasain kok dulu gua sampai tidur di kosan model gini gara-gara olahraga nih. Kita juga ini juga nggak mau dong anak-anak junior kita ngerasain kayak gitu. Nah, hal yang menjadi kita lebih baik itu kan pengalaman, gitu kan ya. Nah, kalau pengalaman kita itu sudah pernah punya pengalaman main di sana, main di sini dengan segala keterbatasan, akhirnya kita kalau ngurusin olahraga pasti yang diurusin jangan sampai mereka ngerasain apa yang kita rasain gitu kan ya. Nah, makanya mudah-mudahan ya khususnya di Kabupaten Kuningan ya, terus juga di provinsi, di pusat, itu politisasi olahraga itu harus dihilangkan. Karena yang namanya politisasi olahraga itu mau sampai kapanpun juga nggak bakal benar. Pengaturan skor misalkan gitu. Misalkan di olahraga sepak bola ada yang namanya pengaturan skor. Sepak bola gajah. Ini yang akan merusak mental atlet-atlet kita, gitu kan. Karena atlet itu mau sejago apa juga si Andri, kalau masuk lapangan lututnya gemeteran, nggak bakal jago dia. Gitu kan ya. Si Andri mau latihan seminggu 12 kali juga, kalau pas tandingnya lututnya gemeteran, nggak bakal keluar skillnya gitu kan. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena mau gimana pun juga, yang namanya mental bertanding kita itu harus dimunculkan dari rasa kecintaan kita terhadap daerah, terhadap negara, dan lain sebagainya. Ya sekarang kalau kita udah ngerasa, ya gue males main, dia nggak akan ngurusin gue, gimana mau all out kita ininya gitu kan, memberikan potensinya. Ya mudah-mudahan olahraga tadi sesuai sama yang disampaikan oleh kedua kawan kita ini, ya kita harus bisa menjadikan olahraga ini sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Andri mungkin dulu di Bandung, di Jakarta, diurusnya oleh CS, oleh Bandung Utama model begitu, tapi dia kalau pulang ke Kuningan jadi bintang dia. Dia kalau datang ke lapangan basket di Kuningan, Andri, Saleh, Andri Saleh. Itu adalah sebuah sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan batin, kepuasan diri bahwa nggak semua orang punya kesempatan yang seperti mereka, walaupun ceritanya begitu tragis gitu ya. Tapi setidaknya mereka sudah sebenarnya tragis, tapi mereka pernah punya pengalaman main di kasta tertinggi gitu kan. Nah, ini yang nggak dimiliki sama semua orang. Nah, akhirnya kita harus sama-sama sepakat kalau yang namanya kesempatan itu nggak boleh diambil oleh siapapun juga. Nah, termasuk oleh pengurus-pengurus yang punya kepentingan aneh-aneh, tim manajer yang punya segala macam, nitipin siapa, itu nggak boleh. Kesempatannya harus dibuka seluas-luasnya, kesempatannya harus sama dari orang 1 sampai orang ke-12 atau orang ke-10. Jadi kalau semuanya kompetitif, akhirnya si timnya juga akhirnya akan jadi kompetitif. Semua bersaing dengan positif. Saya bersaing satu posisi dengan teman saya, pasti komposisinya juga kompetitif. Tidak main karena tenang aja nanti gue bayar pelatihnya, nanti gue yang masuk. Akhirnya motivasi dirinya akan berkurang dalam nanti bertandingnya. Nah, itu dulu mental membangun olahraga di Indonesia, di Kabupaten Kuningan, provinsi. Yang pertama, mental kita sebagai atlet itu harus diperbaiki dulu. Jadi seperti tadi, kalau kita dulu nggak pernah nanya-nanya duit saku dan segala macam gitu ya, Andri ya. Nggak pernah nanya-nanya ini gue dibayar berapa nih. Sampai dibilang punten-punten nih. Sampai dibilang kita tuh lacur basket dulu itu kan. Di mana ada lapangan basket main, nggak peduli kita mau dibayar mau enggak, ini lacur basket katanya gitu. Sampai memang kulit kita agak eksotis begini gara-gara lapangan basket gitu. Kulitnya tanning. Nggak perlu di tanning lagi kita. Justru kita memutihin ini susah bener ya, aneh. Ya gitulah minimal kira-kira. Kang Tommy, Kang Yuda, Kang Reza. Kan ini terakhir kalau dari saya, tapi tadi kalau dari saya terakhir sih saya mau nanya aja. Ada pertanyaan untuk Kang Edo, untuk Andre, untuk Saleh. Pertanyaan yang jawabannya cuma 2. Jadi tolong dipilih. Yang pertama, balik ke IBL atau hidup normal? Siapa dulu jawab? Untuk Andre sama ini dulu. Balik ke IBL. Untuk Andre sama Saleh, balik ke IBL atau hidup normal. Kalau untuk Kang Edo kan nggak di IBL ya. Tapi terjun ke dunia basket atau terjun dunia politik? Saya dulu. Saya Andre dulu.
Ya kalau gue mah hidup normal aja lah. Mungkin gue ya, kalau gue jadi dokter Strange gitu kan, bisa tahu gue harus pilih kemana gitu. Ketika gue pilih bareng Andri buat basket, kayaknya itu pilihan yang salah gitu. tapi enggak lah, semua jalan pasti ada hikmahnya lah ya. Buktinya sekarang gue alhamdulillah udah lebih baik lah. Secara hidup sama in person alhamdulillah jadi lebih baik. Amin. Banyak pelajaran lah. Berarti Tom, kita kalau nyewa Antam bisa ngubungin saya aja. Iya, langsung. Nego-nego emas langsung ke sana. Kalau mau beli emas silakan. Kalau dari Andre? Dari Adri. Sebenarnya masih satu rangkaiannya, Om. Kalau gara-gara dari basket juga, kita juga nggak mungkin punya kerjaan yang kayak sekarang, mungkin kan. Karena kan jujur deh, saya sama Saleh dapat kerjaan sekarang ujungnya dari basket juga sih, gitu. Tapi kalau tadi tanya mau normal apa KIBL, kayaknya normal kalau sih. Dua normal berarti ya. Iya. Masalahnya cuma satu, Bro. Apa tuh? Cuma satu. Kalau balik lagi ke IBL, gue udah gak tanggung. Oke, kalau dari ya sebenarnya kalau jawaban yang dramatis nih ya. Sebetulnya setiap momen itu, setiap masa itu ada orangnya. Setiap orang itu ada masanya, gitu. Jadi kalau misalkan kita melalui tahapan kehidupan, ya mungkin dulu waktu SMA, kuliah, dan juga seterusnya, ya itu zamannya kita main basket. Kan? Nah, setelah kita lulus dari itu, ya sudah, kita berarti harus hidup ke dunia normal. Karena dulu juga capek juga, gitu kan ya. Kita tuh kayak dulu tuh kayak ayam jago, tau nggak? Dikasih makan, suruh tidur, istirahat, suruh berantem. Makan, berantem kan gitu kan. Jadi sebetulnya kejenuhannya tuh berbeda-beda sebenarnya di setiap aspek tuh beda-beda. Di olahraga kita jenuh karena udah kayak ayam jago. Suruh tidur, kasih makan, suruh berantem. Dan di dunia kita juga sama sekarang kan, kejenuhan kerjanya kayak gimana. Ya masing-masing juga punya kejenuhan masing-masing. Ya kalau disuruh milih, ya kayaknya sih ya lebih jadi politisi itu kepilih. Ya. Kalau jadi politisi nggak kepilih juga aja bohong gitu kan. Akhirnya jadi stres juga gitu. Kalau jadi politisi kepilih ya mungkin kita pilih jadi politisi gitu. Ini multiple choice yang terakhir. Ini menyangkut timnas Indonesia ya, Mendingan pelatih asing atau pelatih lokal? Lokal, ya. Untuk ketiga, pelatih asing atau pelatih lokal? Lokal. Why? Ya biar memberdayakan aja gitu, biar lebih ini aja lah, biar lebih maju lagi gitu. Maksudnya bukan secara basketnya aja, tapi bangsa kita juga jadi lebih baik lah gitu. Jadi nanti dia kalau udah sukses juga bisa menurunkan kan dia juga pasti kan punya tim kan, tim kepelatihannya gitu. Nanti dia sama-sama belajar aja lah gitu. Andri? Kalau saya sih pelatih asingnya, karena dilihat itu lebih fair ya kalau pelatih asingnya. Backgroundnya jadi kan dia juga nggak tahu pemain ini dari mana. Yang penting ya udah pas dia seleksi, pas dia latihan itu kelihatan kan talent dan bakatnya itu kan. Jadi dia pasti nilainya juga bakal lebih fair gitu. Kalau pelatih lokal menurut saya masih baik lagi kayak tadi sih. Oh ini backgroundnya dari ini gitu loh. Jadi kalau saya sih lebih pelatih asing gitu. Lebih fair lah nilainya. Kalau Kang Edo? Saya sepakat sama Andri ya, karena pelatih lokal itu pasti daya jam terbangnya juga jauh lebih banyak gitu ya. Tapi permasalahannya pasti bahasa. Kalau bahasa itu kan ada translator. Walaupun nanti kalau pada saat dia mau nyuruh translatornya nggak ada, bingung juga. Gitu. Nah, karena kita ini bahasanya kan ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak kan gitu kan, pemain-pemainnya kan masing-masing punya logat asing. Jadi pelatih asing ini juga pasti akan lebih dalam komunikasi, dalam prinsip pembangunan karakter olahraga di kita, kayaknya bagusnya dibinanya oleh pelatih asing dulu. Nah nanti untuk asisten coach dan sebagainya bolehlah.
kita ngambil dari prestasi-prestasi pelatih-pelatih basket nasional yang sudah mumpuni. Jadi saling sama-sama menunjang. Toh kalau misalkan ingin belajar, ingin sama-sama menunjang, itu juga bisa dilakukan dengan cara adanya tadi tim kepelatihan dan lain sebagainya. Jadi pelatih asing kayaknya jauh lebih bagus untuk membangun olahraga khususnya basket di Indonesia. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Oke, semuanya. Oke, bro. Andri, Saleh, Sehat-sehat yang di luar Kuningan ya. Oke. Ditunggu kan undangannya di Kuningan. Nah, tuh. Nanti setelah COVID, Jangan kita dulu. boleh sana. Lagi-lagi. Oke. Tommy ikut rame di Kuningan, Bang Tommy. Iya, benar. Makasih banyak Kang Edo. Semua Saleh. Sama-sama. Selamat siang. Turun. Turun. ODF.com.